Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini mau tes terbang orderan Om Dida di Kudus. Ini total habis kemarin 6.280.000. Oke, baterai 4 biji, baterai 2S ya. Ini pertama kasih baterai Gaoneng 2S 550 mAh. Untuk drone-nya pakai si Mobula 8. Oke, ini sudah dicentang semua. Nah, enak berdiri atau tiduran guys? Tiduran. Dan ini keren sih. Jadi Om Dida itu sudah punya remote latihan dulu simulator. Wah, ini nyimak banget konten dari Pilot Nakal guys. Jadi Om Dida memutuskan untuk meminang goggles Skyzone Cobra X V2. Terus minta antenanya diupgrade dengan ORT. Dan ini kombinasi yang menurut Pilot Nakal sih the best ya. Dari Pilot Nakal punya Dominator V3 Headjack ya. Itu pakainya ini. Dan ini modulnya juga sudah diversity. Tadi pertama udah nyoba, cakep guys. Ini teman-teman kalau masih main analog, ini pertama kasih rekomendasi ya, Skyzone Cobra, daripada teman-teman pakai gogglesnya Pilot Nakal nih kayak gini. Headjack Recon ini single antena ya. Jadi nggak rekomend sih. Cuman ya daripada Pilot Nakal beli goggles lagi kan, terus juga nggak terbang jauh-jauh. Oke, ini Om Dida di Kudus. Terus request juga ini ya Om, converter dari XT60 female ke XT60 male. Ini buat parallel board. Nah, aduh, baterainya satu udah Pilot Nakal cas. Ini 4 biji, jadi charger Om Dida udah punya. Ini kotaknya antena ORT straight. Ini oke, maaf, ini antena clover ya, clover leaf. Nah, ini bentuknya kembangnya. Dan untuk konektornya menggunakan SMA jarum. Satunya pakai antena ORT Micro Shield. Wih, keren guys. Tadi pernah nyobain terbang. Wih, gini ya rasanya. Oh my god, cakep guys. Oke, di dalam ada dapat stiker ya dari Pilot Nakal. Terus untuk drone-nya Mobula 8. Yang pasti Pilot Nakal upgrade antenanya dengan ORT Micro V. Jadi antena VTX pakai ORT, antena goggle juga pakai ORT. Oke, ini baterai 2S. Cuaca lagi cerah, gak cerah sih, panas guys. Dan ini Pilot Nakal buat kontennya di tanggal 30. Masih ada 1 hari lagi sebelum tutup tahun 2024. Oke, Skyzone Cobra. Nah, untuk remote-nya si Om Dida udah punya. Nah, sekarang ini connect ke remote Pilot Nakal. Jadi Pilot Nakal ada pocket, ada si Hello Radio Sky. Nah, ini kalau ini gogglesnya digital guys. Oke, nyalain remote dulu Om ya. Nanti waktu Mobula 8 ini nyampe. Nah, Om Dida sebentar. Ini taruh mana guys? Taruh sini dulu dah. Ini juga penuh dan masih ada orderan Om Herman Timor Leste. Ini Pak Bibin di Sumsel ya. Ini FPV-nya Worksnail. Jadi FPV digital pakai Worksnail avatar. Terus remote-nya Tinggo. Di sini masih ada Om Ilham di Bogor. Ini pakai SPDB 25. Terus di sini masih ada Om Ilham di Bima. Ini Reptile Cloud pakai goggles CV800DM. Nah, kalau goggles gini berarti analog. Nah, ini gogglesnya digital tuh, DJI ya. Remote pakai suruh. Oke, jadi ini persiapan mau nerbangin punya Om Dida. Nah, gini Om. Ini Pilot Nakal konekin dulu. Jadi waktu si ini nyampe ya. Ini sekarang kan koneknya ke Pilot Nakal. Remote connect ke remote-nya Pilot Nakal. Oke, nyala. Dung dung dung. Nah, klik connect. Ya, di receiver ini bending press pakai Nakal ILRS. Nah, nanti waktu nyampe di Om Dida, itu Om Dida ganti aja. Apa ya depannya Dida ILRS. Nanti Om Dida aja beli Pilot Nakal. Terus sudah diganti gini kan? Jangan lupa di save pojok kanan bawah ya. Kemudian disconnect. Ini kan Pilot Nakal kasih contoh. Nah, sekarang ini memang udah connect nih. Nah, jadi ini roll kanan, pitch maju, pitch mundur. Mana ada pitch mundur? Oke, ini throttle dan ini yaw. Oke. Nah, ini bending press remote Pilot Nakal ILRS. Jadi di drone-nya juga sama, bending press-nya juga Nakal ILRS. Panas guys. Pilot Nakal mau nyalain kipas, nanti suaranya ini gemuruh gitu. Oke, dan untuk remote nanti Om Dida tinggal pencet SYS nih paling atas Express LRS, kemudian klik. Nah, cari WiFi connectivity di enter,
enable wifi di enter. Nah, ini wifi running, tandanya wifi si remote udah aktif, dan Om Dida tinggal konekin aja di PC atau laptop. Pertama kali connect ke wifi nya ini dimintain password tuh, passwordnya Express LRS huruf kecil semua ya, tanpa TX. Kemudian Om Dida tinggal klik connect, teman-teman juga bisa ikutin tutorial ini. Nah, nanti otomatis nih muncul, dia bakalan buka page baru di browser ya. Dan di sini binding price-nya dikasih yang sama seperti tadi yang ada di drone. Oke, diklik akali LRS ya, binding price ini kita kasih contoh ya. Kemudian diklik save. Nah, habis diklik save, nanti diklik reboot. Oke, itu aja ya. Dan nanti untuk file remote itu bakal kirim di WA ya. Jadi nanti Om Dida nggak perlu setting switch biar ada soundnya, nanti bakal pasti pandu dari sini. Oke, itu sekilas untuk binding ke Mobula 8. Dan sekarang langsung aja mabur guys. Ini bakal nyalain kipas ya. Panas guys, panas banget. Oke, gagusnya di sini dan sebentar kipasnya di sini. Nah, nyalain kipas, panas banget. Kalau ada suara angin masuk nih. Oke, jadi Bu, ini Om Dida sempat ini nih tanya, Om, baterainya gimana? Nah, ini pertama pasangin baterai 18650 Om. Nah, ini otentik ya. Jadi kalau baterai ori lama habisnya Om. Jadi kalau mau pakai baterai eksternal monggo, pakai baterai ini juga monggo. Dan sekarang pertama pakai ini nih. Ini pertama bonusin ini ya, baterai 18650 kapasitas 2500 mAh. Otentik Om ya. Jadi menurut Prataka sih lebih simpel gini ya, daripada ada kabel terus baterai dikantongin, malah nggak nyaman sih menurut Prataka. Oke, untuk nyalanya ini Om ya, pencet tahan 1 2 3 100 enggak. Nah, itu muncul sky zone, dan ini Prataka udah posisikan di band R channel 4 Om ya. Bentar guys, ini lap ringet dulu. Tuh, panasnya luar biasa. Jorok Om, mohon maaf. Oke, ini gagal nyala, remote udah nyala ya. Ini remote pocket, jadi pokoknya remote semua sekarang harus ILRS. Oke, protokol tetap di dalam. Ya, nggak dapet. Sebentar. Oke, biar nyala, protokol cek dulu. Oke guys, kalau kayak steady view nggak bisa, jadi pakai RF normal aja. Nah, oke, tit. Nah, dia kalau connect ke VTX itu dia bunyi tit ya. Untuk mulai rekam pencet ini Om ya, sekali, 2 kali, enggak sih, sekali, terus lagi sekali. Nah, ini mulai rekam nih. Oke, Skyzone Cobra X V2 udah lama guys gak nyobain ini. Oke guys, langsung kita di depan aja dah, dingin kok. Ntar, ini udah selesai, matikan. Nah, pertama duduk sini sambil nerbangin Mobula 8. Oke. Nah, sambil lihat stiker, jadi teman-teman biar tahu gimana sih cara menerbangkan drone FPV full manual di mode ya nggak connect. Wah, kacau nih. Nggak connect guys. Ini gara-gara tadi kasih contoh nih. Gara-gara ngasih contoh di sini, kayaknya ini yang kerubah deh. Oh my god, aduh. Oke, jadi biar nggak kepanasan, maaf Om ya, jadi ribet nih. Nah, biar nggak kepanasan, pertama kasih kipas tuh. Jadi tadi itu mungkin karena nggak di save and reboot ya. Oke, wifi connectivity, enable wifi, connect lagi, disconnect dulu, kemudian connect. Oke, ini masuk ke wifi ya si remote. Maaf Om. Nah, ini ganti nakali LRS. Oke, klik save, reboot. Nah, mungkin tadi nggak di reboot ya, jadi cuman save terus rebootnya kelewatan, jadinya seperti itu. Jadi ini bisa jadi pembelajaran. Akhirnya. Oke, ini fungsinya biar nggak terlalu panas waktu setting, teman-teman bisa pakai ini. Kipas mini. Ini kenceng guys. Dinamonya brushless. Baterainya otentik, lama banget sih. Oke, tes terbang. Nah, taruh sini aja dah. Oke, sambil duduk bersila. Ini tadi sudah di stop record. Aduh.
Oke, mulai rekam, pencet sekali, kemudian Oke, mulai rekam lagi. Oke, R40 perhatikan ya di OSD ini, teman-teman yang newbie wajib memperhatikan guys. R40 itu belum arming. LQ700 itu adalah kekuatan sinyal dari remote ke receiver. C64 derajat Celcius sebelah kanan itu adalah temperatur, jadi kalau terlalu panas nanti bakal naik. Ini di mode angle, kemudian 427 per cell, 855 untuk total 2S nya. Oke, air mode dan mulai arming, perhatikan R40 ya. Waktu arming berubah menjadi R4100, itu namanya low power disarm. Oke, mulai arming C68 dan cakep guys. Oke, let's go. Jadi Mobula 8 ini buat pemula pertama sih recommended banget, karena power baterainya 2S, ngebut banget, buat blusuan masih bisa, buat freestyle bisa. Wah, ini kameranya angle-nya terlalu tinggi guys. Oke, blusuan guys. Nah, jadi dengan drone apa ya, dibilang kecil banget ya enggak. Krepak-krepak. Oke, coba masuk ke bangunan ya. Jadi si Mobula 8 ini bisa dikonversi jadi HD. Wih. Nah, pertama kali sini nih guys. Tuh. Jadi gimana FPV pilot pakai gagas Skyzone Cobra XP2 ya, dengan antena Cloverleaf dan ORT Micro Shield. Ini semua keduanya antenanya produk dari ORT. Panas guys. Wih, adem. Jadi teman-teman kalau mau terjun ke FPV di analog, saran pertama kali ini. Untuk armadanya pakailah Mobula 8. Nah, cuman buat teman-teman yang masih baru mau freestyle tuh belajarnya cukup lama ya. Jadi pertama saran sih ya di angle mode dulu. Nah, ini angle mode. Jadi angle mode itu disuruh maju, dilepas dia kembali ke posisi normal. Cuman yang mesti diperhatikan untuk throttle-nya jangan sampai ditutup guys, karena ini bukan drone aerial. Jadi di FPV itu full manual ya, mau pakai mode angle atau di mode air mode sama. Yang paling penting adalah throttle management. Jadi teman-teman mesti memperhatikan untuk bagian throttle. Oke, blusuan set. Nah, oke. Dari sini guys, masuk di sini. Wih, asik. Buset. Jadi drone ini 85 mm. Kedorong angin. Anjay. Crash ya. Jadi waktu crash langsung disarming biar aman, karena sini banyak pasir. Enak sing lewat, aku langsung minggir. Oke, terima kasih. Nah, ini jadi teman-teman kalau crash itu langsung disarming ya, langsung refleks untuk langsung matikan motor. Karena apa? Di tempat-tempat seperti ini kan banyak pasir. Jadi kalau terlambat matikan motor, itu resikonya nanti ini motornya macet karena pasir-pasir, bukan pasir sih, kerikil-kerikil yang kecil-kecil itu bisa masuk ke ini bagian bawah motor. Karena ini kan motor brushless ya, jadi bakal nempel ke situ dan nyangkut. Nah, sebelum take off lagi, sebelum take off pastikan putaran motornya nggak macet. Aman om. Nah, ini tes terbang sekaligus ada nabraknya juga guys, sudah lama nggak pernah nabrak. Oke, ini masih rekam, yuk coba terbang lagi. Nah, ini gagusnya. Aduh, maaf om, crash. Nah, sebentar, ini sebelum pakai di lap dulu. Jadi ini adalah quality control guys. Sebenarnya terbangnya sudah bagus, sudah aman semua, sudah bisa terbang, nggak ada kendala ya. Cuman buat memastikan ya harus dipakai terbang juga. Oke, itu teman-teman lihat ya
C83, panas banget. Engine on. Suaranya enak ya. Jadi mau ngebut mau pelan ya tergantung pilotnya. Drone sekecil ini, wah, apa ya, kalau ngegas itu ada bunyi. 1 minute. Wih. Oke, Om Dida di Kudus ya, untuk Skyzone Cobra ini pilihan yang tepat. Bening guys, serius bening ya. Mungkin karena diupgrade antenanya juga, tapi untuk receiver bawaan si Skyzone Cobra X juga bagus. Coba ke sini pelan-pelan. Nanti kalau udah nggak kelihatan banget, total udah siap putar balik guys. 30 seconds. Oke, masih bagus. Jangan crash lagi. Nah, jadi dengan Skyzone Cobra X 20 seconds. V2 plus upgrade antena ORT, micro shield dan clover, dan VTX disetting di 100 MW, masih sanggup di beberapa tembok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Tuh, 3, jadi pertama setting remote 1. Timer 1 di 4 menit, jadi sama seperti di OSD ya. Wih, jadi buat belusuan oke, buat freestyle juga oke. Oke, putar balik. Oke, biar kepala dingin, lewatin di atas kepala guys. Nah, pilotnya ngipasin kepalanya sendiri. Jadi ini apa ya, debut awal pakai drone yang seperti ini. Nanti kalau udah mahir, sudah jago, teman-teman bebas tuh mau naik ke 3 in, 5 in, bahkan sampai ke 7 in. Yang nanti bakal berujung dengan long ring, puncak gunung. Oke, di dalam di dalam area yang banyak tembok masih aman guys. Untuk satu baterai bisa terbang berapa menit Om? Ya, kita lihat aja. Si Mobula 8 satu baterai sanggup terbang berapa lama? Kalau belum tanggal udah sering nyobain Mobula 8 sih, satu baterai 8 menit ya. 8 menit itu lama loh guys, karena ini fokus ya, jadi beda sama aerial guys. Aerial tuh bisa terbang lama, tapi remote-nya ditaruh pun drone-nya tetap terbang. Kalau si FPV ini full manual, jadi teman-teman harus konsentrasi dan mata deket banget sama layar ya. Jadi ini buat capek mata, buat capek otak, mikir, motorik juga. Jadi semuanya bisa dibilang apa ya, kerjasama lah. Sedangkan aerial tuh hanya satu otak aja nih pakai guys. Drone aerial ya. Kalau seperti ini, wah ini butuh skill lah tepatnya. Jadi kalau yang biasa main drone aerial terus suruh terbangin FPV, pasti angkat tangan sama angkat kaki. Karena susah banget. Nah, kalau yang sudah pernah terbangin drone FPV terus terbangin drone aerial, jadi nggak semangat. Tapi bukan berarti drone aerial jelek ya. Drone aerial itu dikolaborasi dengan FPV bagus guys. Jadi aerial bisa ambil footage dari atas dengan diem di tempat ya, altitude hold. Sedangkan FPV ambil momentum dan angle-angle yang nggak bisa didapat sama drone aerial. Jadi dikombinasi lah. Oke, ada keterangan low battery di bawah 3,60 ya. Tapi kalau Om Dida masih belum puas, masih ada toleransi kompensasi di 3,50 volt per sel. Ini sekarang 3,60 kan. Jadi masih bisa terbang lagi di berapa menit ya. Tuh, ini angle kameranya terlalu tinggi. Ini buat pemula agak kesusahan sih. Tapi kalau angle kamera terlalu rendah, si propeller guard bagian depan tuh bakal kelihatan banyak banget. Oke, jadi drone FPV itu memang apa ya, disetting untuk selalu ngebut guys. Karena kalau nggak gitu kameranya ngadepnya depan, dan teman-teman waktu terbang tinggi melihat bawah susah. Nah kan. Oke, udah terbang 7 menit. Yang tanggal informasi tadi, untuk satu baterai 2S di kapasitas 500 mAh sekian dengan racikan pilot nakal itu bisa terbang satu baterai 8 menit.
cukup puas ya. Satu baterai 8 menit, ada 4 guys. Om Dida pesan 4 ya. Jadi sampai batas minimum bisa terbang sekitar 8 menit. Nah, 3,51, 3,50 dan segera landing. Engine off. Oke, 7 menit 47. Ini masih ngerekam nggak sih ini? Coba lihat. Masih. Oke, stop record. Buat konten tuh kadang ya kalau konsentrasi pas momennya enak. Tapi kalau pas nggak konsen, waduh, bisa berapi, bisa nggak ngerekam. Oke, sudah masuk kandang. Nah, langsung dicabut Om ya, karena ini panas banget. Oke, nih baterai GNP 2S lithium high voltage di kapasitas 550, mau 530, 550. Saran pentakal sebesar ini kapasitasnya. Kalau teman-teman lebihin, drone jadi tambah berat guys. Jadi kapasitas Yamaha makin besar, itu berat bobot baterainya juga makin nambah. Karena ini barang terbang, jadi teman-teman jangan anggap sepele, biar flight-nya nambah lama, kapasitas digedein. Ya, flight time pasti nambah, tapi untuk performa drone-nya jadi semakin berat karena membawa beban yang tidak sesuai dianjurkan tadi kapasitas drone tersebut. Oke, cukup paham ya teman-teman. Wow, seru guys. Ada crash ya, terus ada apa lagi ya? Oke, nah nyalain kipas lagi ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara angin karena panas guys. Di sini ruangan nggak ada AC, hanya ada kipas angin. Oke, buat teman-teman yang mau order seperti orderan Om Dida, langsung WA ke pilot nakal di 0821 4422 5900. Dicatat ya. Nah, nggak nyimak sampai habis ya, berarti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Pilot nakal cantumin untuk order paket RTF di pilot nakal. Jadi langsung japri di WA. Oke. Dan thank you buat Om Dida di Kudus yang sudah order ke pilot nakal. Terima kasih atas kepercayaannya. Habis ini pilot nakal packing dan kirim. Kemudian pesan buat Om Dida. Semoga Om Dida nonton ya. Waktu drone ini nyampe, yang mesti diperhatikan adalah baterai sebanyak ini dicas dulu ya, apalagi baterai yang sudah dipakai ini pastinya kondisi habis ya, kondisi habis, jadi wajib dicas dulu. Jadi sabar dulu, kalau mainannya udah nyampe jangan langsung pakai terbang sampai lama, nanti bisa-bisa baterainya rusak. Oke, persel 7,26. Nah ini persel 3,64, 3,61. Ini nanti kemungkinan bisa naik di 3,7 perselnya ya. Nah, 3,64, sel 2-nya 361. Oke, jadi itu tips dan informasi yang penting banget buat pemula dari pilot nakal. Perhatikan perhatikan voltase baterai pada saat terbang. Makanya pilot nakal setting drone ini ada 2 warning. Yang pertama low battery di 3,60. Di 3,50 ada keterangan land now. Jadi ada 2 kali peringatan yang wajib diperhatikan oleh pilot. Kalau itu sampai kelewatan atau nggak diperhatikan, nanti resikonya apa Om? Baterainya bisa rusak dalam arti dia drop, dicas bisa, tapi nanti performanya nggak seoptimal waktu kondisi baterai ini masih sehat. Oke, karena baterai ini nggak punya BMS ya, jadi terserah pilotnya mau hancurin atau mau buat awet, itu semua kembali ke pilotnya. Oke, ini baterai checker. Kalau pilot nakal ada nanti pilot nakal bawain Om ya, baterai checker. Jadi biar ngecek nih baterainya kan 4 ya, jadi kalau pas habis main ngajak ngobrol kan lupa tuh, baterai mana nih ya yang udah habis atau yang masih full. Dengan alat ini teman-teman bisa tahu total 2S nya 726, sel 1 365 kan naik dia ya, sel 2 3,62. jadi yang terakhir tips dari pilot nakal, pada saat baterai ini panas jangan langsung dicas Om. Jadi diemin dulu setengah jam lah minimal, karena baterainya 4 kan, jadi diemin setengah jam. Selesai setengah jam baru boleh dicas. Oke, jadi kalau sel dalam keadaan panas nggak boleh diisi ulang. Jadi itu yang mesti diperhatikan di baterai. Lipo, LIAV sama aja, mau Lion pun juga sama, tanpa terkecuali, termasuk aki motor dan aki mobil. Oke, cukup di sini konten dari pilot nakal untuk orderan Om Dida yang ada di Kudus. Habis ini pilot nakal mau buat kontennya si Worksnail, orderan Pak Bibin.
Thank you yang udah nonton video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oh iya, ini mungkin waktu video ini tayang nggak ada iklan ya, karena pertama entah ada salah klik atau gimana, AdSense-nya di stop dulu. Jadi teman-teman kalau mau sawer bisa lihat di kolom deskripsi di bagian bawah video. Nanti kalau sudah pulih, sudah ada iklannya, teman-teman bisa kasih super thanks. Oke, see you in the video. Pertama pamit, thank you, save life, and ciao.